Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Astuti. Saya mengajar sejarah kebudayaan Islam di Miss Hidayatul Muftadiin Yayasan Saidi Turin. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 di LPTK IAIN Madura. NIM saya adalah 25381101561. Pada hari ini, hari Jumat 9 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di kelas 5 dengan materi meneladani sahabat Umar bin Khattab. Nah, ini dia sekolahnya. Mari kita saksikan. Assalamualaikum. Masya Allah, semangat sekali anak-anak Umi hari ini ya. Nah, apa kabarnya hari ini? Kira-kira hari ini ada tidak ya yang tidak hadir di sekolah? Alhamdulillah. Semuanya Allah berikan kesehatan untuk hadir di sekolah ini. Baiklah, kita mau memulai pelajaran kita. Sebelumnya kita mau membaca doa dulu. Ayo, wahid. Masya Allah, seperti itu semangatnya. Mungkin jadi makin semangat mengajarnya ya kan? Nah, Bunaya, kira-kira anak-anak Umi masih ingat tidak ya materi kita minggu lalu? Tentang apa ya? Oh ya, tentang Abu Bakar Siddiq. Nah, hari ini kita mau melanjutkan materi kita, tetapi bukan tentang Abu Bakar lagi, tentang Umar bin Khattab. Nah, kira-kira ada nggak ya anak Umi yang tahu siapa itu Umar bin Khattab? Ada yang tahu? Oh ya, silakan. Umar bin Khattab adalah khalifah kedua yang sangat pemberani dan ditakuti oleh kalangannya. Oh iya, benar. Berikan aplaus buat temannya. Ada lagi yang tahu siapa itu Umar selain itu? Ayo. Ayo siapa? Silakan. Iya, dia adalah sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, Umar adalah sahabat Nabi yang termasuk didoakan oleh Nabi Muhammad untuk mendapatkan hidayah masuk Islam. Nah, Umar juga seorang pemberani yang sangat ditakuti, sangat disegani di kalangan Quraisy. Nah, Bunaya, kita mau membahas tentang Umar. Nah, tapi sebelumnya Umi mau ajak anak-anak Umi terbagi menjadi 4 kelompok. Nah, kebetulan sudah menjadi 4 kelompok. Umi mau ajak anak Umi menonton video tentang Umar bin Khattab. Ya, nanti setiap kelompok mengamati video tersebut, kemudian mencatat apa yang anak Umi ketahui dari video tersebut.
kelompoknya mempresentasikan apa yang dicatat, apa yang dipahami oleh kelompoknya. Kemudian kelompok yang lain memberi pertanyaan kepada kelompok yang mempresentasikan. Nah, terus kelompok yang mempresentasikan menjawab setiap pertanyaan dari kelompok yang lainnya. Bisa, Naomi? Bisa. Nah, baiklah, sebelum kita mulai, bisa ditulis. Lagu profil Pancasila. Yes, semangat. Tepuk semangat. Ya, mari kita saksikan sama-sama videonya. Naomi, sekarang saatnya kita menonton video tentang Umar bin Khattab. Anak-anak Umi simak, kemudian anak Umi tulis ya materi yang anak Umi pahami. Nanti setelah itu digabungkan tulisannya ya. Kira-kira sudah selesai atau belum ya buat ringkasan materi dari yang kita tonton tadi? Baiklah, kalau begitu Umi persilakan kelompok siapa duluan yang mau mempresentasikan hasil tulisannya. Ayo, kelompok siapa dulu? Kelompok dia, ayo silakan. Berdiri nak, silakan berdiri. Yang lain silakan disimak, didengarkan, kemudian boleh bertanya tentang yang dipaparkan oleh teman kita ya. Sifat yang dipuji Umar bin Khattab. 1. Adil. Selalu memutuskan perkara berdasarkan keadilan tanpa pandang bulu. 2. Cerdas. Tidak ragu dalam menerapkan kebenaran. 3. Rendah hati. Meski sebagai pemimpin besar, umat tetap hidup sederhana. 4. Amanah. Bertanggung jawab dan menjalankan tugas pemimpinan. Jawaban. Ya, sudah. Nah, kelompok Gio sudah memaparkan materi yang dia dapatkan dari cerita tentang Umar bin Khattab tadi. Kira-kira kelompok siapa yang mau bertanya? Umi persilakan. Silakan kelompok Bang Hapsi. Berikan contoh sifat adil Umar bin Khattab. Nah, berikan sifat adil, contoh sifat adil dari Umar bin Khattab. Silakan siapa yang mau menjawab? Ya, silakan Pak.
malam hari untuk melihat rakyatnya. Sehingga ia mendapati seorang janda dan anak-anaknya sedang memasak batu karena kelaparan, sehingga Umar memikul makanan untuk mereka. Iya benar. Umar itu adalah sosok seorang pemimpin yang adil, yang mencintai rakyatnya, selalu hidup sederhana, dan Umar sering menyamar malam hari. Umar sering berjalan, bahkan rakyatnya tidak tahu kalau pemimpinnya sedang berjalan menuju rumah-rumah mereka. Sampai suatu hari didapatinya ada seorang janda dengan anak-anaknya. Anaknya menangis terseduh-seduh. Kemudian Umar bertanya, kenapa anakmu menangis? Kata itu mereka itu kelaparan. Kenapa dari tadi masak tidak selesai-selesai? Kata Umar. Kemudian ibu itu menjawab, sesungguhnya yang dimasak adalah batu. Untuk apa batu dimasak? Supaya anaknya terdiam, belajar sabar menunggu makanan masak. Padahal tidak ada, sampai anak itu lelah menangis dan tertidur. Pada saat itu Umar tersentuh hatinya. Dia merasa menjadi pemimpin yang tidak adil. Dan Umar kembali mengambil bahan pokok, kemudian dipikulnya, dibawa kepada ibu yang janda tadi untuk diberikannya. Iya benar sekali. Tepuk tangan buat anak-anak. Nah, sekarang dipersilakan kelompok lain yang mempresentasikan. Bagaimana laki-laki sudah. Berarti giliran anak perempuan. Anak perempuan siapa nih yang mau presentasi? Ya silakan Kak Kanza. Umar bin Khattab adalah khalifah kedua yang masuk Islam karena mendengar adiknya membaca Al-Quran surah At-Taha ayat 1 sampai 8. Umar bin Khattab memiliki nama lengkap Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Sur bin Rojah bin Adi bin Ga'ab. Umar adalah seorang pemberani yang dijuluki singa dari padang pasir. Kalau itu yang didapatkan dari materi tadi ya. Nah, kepada anak-anak Umi yang lain, Umi persilakan jika ada yang mau bertanya kepada kelompok yang di sini. Ayo, siapa yang mau bertanya? Oh, silakan. Anak perempuan juga yang nanya. Ayo, silakan. Siapa nama pengikut Nabi yang memberi kabar bahwa adiknya Umar telah masuk Islam? Siapa nama pengikut Nabi atau sahabat Nabi yang memberitahu kepada Umar bahwasanya Umar memiliki adik yang telah masuk Islam? Umar padahal mau bunuh Nabi Muhammad nih. Rupanya ada yang mengadu ke Umar, adiknya saja sudah masuk Islam, ya kan? Nah, siapa itu namanya? Tokoh tersebut siapa namanya? Ya, kelompok sini bisa jawabnya atau tidak? Nah, silakan. Siapa Kak namanya? Jadi nama pengikut Nabi tersebut adalah Nuaim bin Abdullah. Siapa? Nuaim bin Abdullah. Nuaim bin Abdullah. Iya, itu dia namanya. Nah, karena pengaduan beliau, Umar sangat marah dan mendatangi adiknya. Adiknya didatangin. Kemudian diapain adiknya ya? Ada yang tahu nggak ya? Hah? Diapain ada ya? Dimarahi. Iya, dimarahi karena masuk Islam. Tetapi ketika sampai di rumah adiknya, Umar bin Khattab melihat apa di sana? Oh iya, adiknya membaca Al-Quran. Surah apa tadi ya yang dibaca? Al-Quran. Ayat berapa? 1 sampai 8. Oh, ayat 1 sampai 8, ya benar. Karena mendengar Al-Quran surah Toha, hati Umar itu bergetar. Umar marah kepada adiknya, tapi karena mendengar ayat Al-Quran, Allah kasih hidayah lewat ayat Al-Quran tersebut, hatinya tersentuh dan Umar mau masuk Islam. Umar minta bertemu dengan Rasulullah, minta masuk Islam. Nah, akhirnya Umar masuklah Islam dan menjadi sahabat Rasulullah. Yang tadinya membenci
mengikuti Rasulullah, tiba-tiba masuk Islam dan sangat membela Islam sampai akhir hayatnya. Sampai akhirnya Umar menjadi seorang khalifah. Khalifah itu pemimpin sesudah Rasulullah wafat. Umar ini menjadi pemimpin yang sangat adil, sangat cinta rakyatnya. Tadi sudah ditanya nih sama kelompok yang sini. Apa sih contoh keadilan Umar buat rakyatnya? Ternyata kelompok sini sudah jawab. Apa tadi contohnya? Ada yang bisa mengulangnya? Apa tadi? Umar menemukan seorang janda yang kelaparan. Kemudian diapain janda tersebut? Diberi makanan, bahan makanan yang dipikulnya sendiri. Ya, Bunaya. Karena Nana Umi sudah mempresentasikan apa yang sudah dilihat tadi, Umi mau mengambil nilai untuk anak-anak Umi. Jadi Umi kasih lembar kerja buat anak-anak Umi. Ini Umi bagikan, kemudian anak Umi isi. Nanti setelah itu dikumpulkan, biar Umi koreksi. Ya, Umi mau lihat sampai di mana kemampuan anak-anak Umi dalam memahami Umar bin Khattab. Ya, lomba tertib. Dikerjakan ya. Buat anak laki-laki. Ya, selamat mengerjakan tugas yang Umi berikan. Silakan dikerjakan. Nanti kalau sudah selesai dikumpulkan ya. Yang mengumpulkan cukup satu orang mewakili kelompoknya ya. Sudah selesai anak-anak Umi? Baiklah, kalau sudah selesai, Umi persilakan kepada ketua kelompoknya masing-masing untuk mengumpulkan tugasnya ke meja Umi. Silakan.
Ya, tugas-tugas anak Umi sudah Umi koreksi dan alhamdulillah baik semuanya. Nah, sekarang Umi mau dengar anak Umi menyimpulkan apa tentang Umar bin Khattab tadi ya. Siapa yang berani? Siapa yang bisa? Silakan. Oh ya, silakan. Tapi setelah mendengar bahwa adiknya Fatimah membaca Al-Quran, dia langsung bergegas pulang untuk menemui adiknya. Setelah sampai di rumah, dia ingin memarahi adiknya Fatimah. Tetapi saat itu juga Fatimah sedang membaca surah Al-Toha ayat 9. Setelah mendengar itu, Umar bin Khattab menjadi berubah hatinya ingin tidak memasuki Islam dan beri Rasulullah untuk meminta restunya. Iya. Akhirnya Umar masuk Islam. Nah, selain itu siapa lagi yang bisa menyimpulkan? Silakan. Ayo. Siapa? Ya, silakan. Yang sana silakan ayo bawa ke sini. Yang depan suaranya juga mendengar. Yang lain mendengar enggak? Ayo. Adil selalu memberikan orang berdasarkan keadilan tanpa pandang bulu. 2. Tegas, tidak ragu dalam tegak kebenaran. 3. Rendah hati, meski sebagaimana dewasa, umat dapat hidup kebenaran. 4. Amanah, tanggung jawab dalam menjalankan tugas dengan jelas. Iya, berarti Umar itu adalah seorang pemimpin yang tegas. Apa lagi? Berarti rendah hati. Apa lagi? Adil. Apa lagi? Hah? Tegas. Amanah. Apa lagi? Ayo. Berani. Jujur. Ya, dan mencintai rakyat. Selalu peduli dengan orang-orang yang susah. Sampai-sampai tadi ada siapa yang dibantu Umar waktu kelaparan? Siapa? Jangan-jangan siapa? Seorang janda dan juga anak-anaknya. Ya, Bunaya. Ada sifat baiknya Umar yang bisa kita contoh dan kita terapkan dalam kehidupan kita. Nah, salah satunya tadi apa? Jujur. Kita jadi orang harus jujur terhadap diri kita, terhadap orang lain. Kemudian harus amanah. Kalau diberi suatu tugas harus dikerjakan. Kemudian apa lagi tadi? Tegas. Kalau tegas contohnya gimana kalau kita masih sekolah? Nah, belajar. Selain belajar, gimana? Tidak boleh melawan guru. Kalau diajak kawannya main-main, ikut main nggak? Enggak. Ketika belajar harus tegas. Saya mau belajar, jangan diajak main. Nah, itu salah satu contohnya. Kemudian adil. Ayo, kalau adil bagaimana kalau kita masih sekolah? Oh iya benar, tidak memilih-milih. Tidak membeda-bedakan. Ya, itulah salah satu atau beberapa sifat Umar yang bisa kita contoh, bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, Bunaya. Ya, nah sekarang boleh dirapikan bukunya dan digendong tasnya. Dan mau baca coba ya.
cukupkan dulu sampai di sini pada hari ini. Nah, sudah dirapikan semua? Sudah. Kita akhiri pelajaran kita. Mari kita sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laki-laki dulu ya. Belajar di rumah. Ya, lipat. Iya. Ada. Ayo sekarang anak solehan. Kanza, Maya, Hanun, dari sekolah satu-satu. Terima kasih. Assalamualaikum. Demikianlah materi pembelajaran yang telah saya bahas pada sesi kali ini. Semoga penjelasan yang diberikan dapat memperkuat pemahaman dan kompetensi kita sebagai calon pendidik profesional. Teruslah berproses, reflektif, dan terbuka terhadap pengembangan diri. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Sampai jumpa pada sesi pembelajaran berikutnya. Salam hangat dan tetap semangat dalam menjalani PPG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.